ya, menuliskan peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Ya, Yesus kita lihat dia sedang berdoa. Berdoa di mana nih? Di Taman Getsemani. Tadi sudah dijelaskan agar murid-muridnya itu tidak mengalami penderitaan. Coba seorang guru kepada murid-muridnya membela murid-muridnya. Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba. Maka Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk apa? Untuk apa? Menyampaikan segala penderitaan yang akan terjadi di dalam dirinya. Yesus berdoa agar dia dapat menghadapi dengan keberanian dan kesadaran penuh. Tetapi ada salah satu murid Yesus. Siapa yang tahu? Coba dimunculkan kakak yang ada murid Yesus yang bernama siapa? Ya, salah satu dari murid Yesus yang bernama Yudas telah berkhianat kepada Yesus. Jadi, ketika Yesus pada muridnya lainnya berada di Taman Getsemani, dan pada waktu itu malam, gelap, datanglah Yudas beserta prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang diutus oleh imam-imam kepala dan juga orang Farisi. Mereka lengkap dengan lentera, senjata. Kenapa sih mereka tahu bahwa di tempat itu Yesus berada? Tadi sudah ada loh dibaca. Siapa yang tahu? Kenapa? Kok tahu ya? Kok Yesus itu sedang berada di Taman Getsemani bersama murid-muridnya? Ya, siapa yang tahu? Karena Yudas itu adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa di tempat itu Yesus dan muridnya sering berkumpul dan berdoa. Mungkin dari slide ini kalian tahu ya apa yang dilakukan Yudas kepada Yesus. Iya kan? Ya, saat Yudas pengkhianat dan rombongannya sampai di tempat itu untuk menangkap siapa? Yesus. Tapi Yesus tidak melarikan diri atau bersembunyi. Justru Yesus maju ke depan dan berkata kepada mereka. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Siapakah yang kamu cari? Apa jawab mereka? Yesus dari Nazaret. Yesus dengan berani dan tegas memperkenalkan dirinya kepada mereka dan berkata, "Akulah dia." Mengulangi kembali, "Akulah dia yang kamu cari." Kenapa Yesus di situ memperkenalkan langsung dirinya? Karena apa? Karena dia untuk melindungi murid-muridnya. Karena dia yang mereka cari. Dialah Yesus orang Nazaret yang mereka cari-cari. Dia dianggap, Yesus itu dianggap penyesat oleh orang banyak. Dia mengusik, dianggap orang mengusik kestabilan dan kenyamanan pemerintahan kekaisaran Romawi pada saat itu. Yesus juga tahu bahwa kedatangan Yudas dan rombongan
kesombongannya akan menangkap Yesus. Yesus tidak akan mau murid-muridnya menderita. Yesus melindungi murid-muridnya dan berkata kepada mereka yang menangkapnya, "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Mereka itu siapa maksudnya? Murid-murid. Ya, tindakan Yesus ini bahwa penderitaan dan pengorbanannya adalah karya keselamatan, adalah untuk seluruh umat manusia, agar seorang pun tidak akan binasa. Ya, kebersamaan dan hubungan yang sangat dekat membuat hati dan perasaan kita terusik. Ketika ada suatu ancaman, kita pasti akan melakukan perlawanan. Pada saat itu muncullah siapa? Simon Petrus. Dia tidak membela Yesus, salah seorang murid Yesus. Dia tidak rela Yesus ditangkap mereka. Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan? Tadi sudah kita baca bersama-sama. Iya, dia mulus pedangnya. Kemudian memotong telinga salah satu imam besar. Siapa tadi namanya? Markus. Tapi dilihat oleh Yesus pada saat itu. Yesus langsung merespon tindakan Petrus dan memberikan pernyataannya. Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan Yesus pada Simon? Sarungkanlah pedangmu. Jadi pernyataan Yesus ini memberikan arti bahwa yang dibutuhkan bukanlah menyerang, bukan melakukan tindakan kekerasan, bukanlah membalaskan, namun memberi pengampunan di dalam kasih Tuhan. Ya, mungkin kakak bisa di slide yang lain, Kak. Ya, ini dia lagi ditangkap. Kita lihat ya, dari Taman Getsemane. Itu Taman Getsemane pada zaman dahulu, ya, pada zaman kerajaan Romawi yang menangkap Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau disalibkan, dia tidak mempunyai kesalahan. Mungkin kalau bisa kita lihat ada video, Kak. Coba ada video cuma 2 menit pada keadaan Taman Getsemane sekarang. Iya. Coba adik-adik lihat yang mungkin sekarang berbeda dengan yang dulu. Mati lampu. Coba deh kalau ada. Tentunya kalau nggak ada ya nggak bisa, ya tidak apa-apa. Sambil kita melihat videonya, berarti kepada anak-anak kami sekolah minggu pra-remaja, di sini kita dari kematian Tuhan Yesus kita memperoleh pengajaran bahwa untuk hidup dalam kebenaran, ya, kita harus hidup dalam kebenaran dan jangan takut menghadapi sesuatu masalah. Kalau kita benar, jangan takut. Orang yang takut karena apa? Salah. Ya kan? Itu yang dilakukan Yesus. Karena dia berani, dia tidak takut. Kemudian, agar tidak melakukan kekerasan, ya, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Jadi kalau ada yang melakukan kejahatan, kalian tidak membalas kejahatan lagi, tetapi balaslah kejahatan
Kemudian kita dapat memahami pengorbanan Yesus adalah untuk memberikan pengampunan atas dosa seluruh umat manusia agar kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak bisa nggak apa-apa. Oke, hanya ya. Ya. Kalau tidak apa-apa. Itu hanya gambar Taman Getsemani keadaan sekarang saja. Hanya singkat kok, cuma 2 menit. Ya, inilah, lihat, kita sama-sama melihat Taman Getsemani sekarang. Ya, sekarang berbeda. Ya, di sampingnya sudah dibangun rumah-rumah ibadah. Ya, ini Desember 2019. Waktu itu, ya, suaranya nggak ada ya, nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada suaranya juga. Ya, ya. Nah, di sampingnya ada rumah ibadah kita, gereja dibangun. Ya, inilah kira-kira Taman Getsemani sekarang 5 tahun yang lalu. Ya, cuma tidak kedengaran ya suaranya, tidak apa-apa. Sebenarnya ada di situ. Kalau ada itunya tadi mungkin bisa disuarakan, tapi tidak apa-apa. Sudah ya? Ya, kalau sudah, ya. Jadi anak-anak kami semuanya, pada hari Jumat Agung ini, marilah kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu hidup di dalam apa tadi? Kebenaran. Dan jangan takut menghadapi suatu masalah. Ya, jadi selalu anak-anak remaja jangan melakukan tindakan kekerasan, tapi hiduplah di dalam kasih. Ya, amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur atas kasih setiamu yang begitu ajaib. Kami memuji Engkau yang telah mengorbankan hidupmu bagi kami. Tuntunlah kami kepada iman yang menyelamatkan jiwa kami. Karena sesungguhnya Engkaulah hidup yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami di sini, anak-anak pra-remaja yang mereka dalam bersekolah. Tuhan, Engkaulah membimbing mereka. Engkau menyertai mereka di setiap kegiatan mereka, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Bimbing mereka agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, agar selalu mengasihi mereka, dan agar mereka menjadi anak yang imannya selalu lebih kuat Tuhan, untuk menghadapi suatu pergumulan di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Begitu juga guru sekolah minggu, pra-remaja yang menghadapi mereka. Berilah kesabaran bagi mereka Tuhan, agar dapat membimbing anak-anak kami ini menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjalani kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Kiranya kita berada di